Hai semua, I'm Wikusto. Pada, pada pagi hari ini saya mau sharing mengenai melaksanakan perintah dengan baik dan benar. Karena melaksanakan perintah ini hubungannya dengan kepercayaan, integritas. Jadi kalau kita diberi perintah dan kita bisa melaksanakan dengan baik, sukses, tanpa ada kesalahan, maka level kita naik. Kita semakin dipercaya bahwa kita mampu untuk diberi tugas tersebut. Nah, dalam perintah ini sebetulnya tidak hanya di perusahaan saja, di kantor saja, antara atasan dengan bawahan, tapi juga berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam keluarga. Orang tua memerintah anak, anak minta tolong kepada kakaknya, kepada adiknya, minta tolong kepada teman. Jadi sebetulnya ini hubungan antara manusia. Nah, ini semua banyak kejadian yang karena mengambil asumsi sendiri, tidak mendengarkan perintah dengan baik, akhirnya salah, berujung kecewa, jengkel, bersungut-sungut, kena marah, dan lain-lain. Bisa juga kena pecat gara-gara begitu. Untuk sharing saat ini saya beri judul Siap Komandan. Kenapa saya beri judul begitu? Karena akhir-akhir ini marak siap komandan itu dipakai untuk menjawab permintaan atau perintah. Siap komandan, siap, siap dan. Tapi ujung-ujungnya apa yang diperintahkan itu nggak benar, tidak dilaksanakan dengan baik. Untuk perintah ini kan tidak hanya perintah, tetapi bisa juga orang minta tolong. Misalnya adik minta tolong kepada kakaknya, kak titip beliin snack ya kak, yang rasa stroberi. Nah, itu kan juga merupakan perintah. Juga bisa anak minta dibelikan kepada orang tuanya sepatu. Misalnya waktu zaman saya kecil tuh ada sepatu Warrior, ngetren sekali. Jadi teman-teman itu pada pingin, ya anak-anak pada pingin. Saya juga ikutan beli, minta sepatu Warrior. Nah, bisa terjadi begini. Ada kalanya orang tuanya ke toko sepatu, anaknya nggak ikut, terus karena nggak ada dibeliin yang mirip-mirip. Nah, sampai rumah sepatunya diberikan kepada anaknya, apakah anaknya senang? Enggak, anaknya kecewa, jengkel, nangis bahkan, karena tidak sesuai yang diharapkan. Harusnya Warrior, nggak bisa digantikan yang lain. Nah, sama juga dengan contoh yang titip snack rasa stroberi tadi. Ternyata nggak ada itu snack rasa stroberi, habis. Adanya rasa coklat. Atau adanya merek lain, rasa stroberi tapi merek lain. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si kakak ini? Gitu. Jadi kembali lagi, pertama harus mendengarkan permintaan atau instruksi dengan jelas. Nah, instruksi ada yang simple, ada yang agak ribet. Misalnya begini, kamu jemput kakak dulu, baru jemput adik. Padahal kalau secara logika dipikir, ini sebetulnya deketan jemput adik dulu, baru jemput kakak. Tapi kenapa perintahnya jemput kakak dulu? Itu karena pasti ada sesuatu. Jadi setiap perintah, permintaan yang ada step by stepnya, itu pasti ada sesuatu dan ada alasannya yang mendukung itu.
Jadi kalau kita nggak paham, kita mesti tanya. Jangan ambil kesimpulan sendiri, ambil mau-mau kita sendiri. Kalau enggak, pasti terjadi salah. Contoh, kenapa jemput kakak dulu? Karena urgent, di sana tempatnya mau ditutup. Nanti kalau ditutup, kakaknya harus keluar, harus pinggir jalan misalnya. Itu contoh. Nah, ada lagi gini, perintah yang menggunakan sekarang. Tolong dikabarin sekarang ya. Tolong dikabarin segera ya. Sekarang itu artinya sekarang, bukan nanti. Sekarang. Kalau segera artinya segera. Jangan nanti-nanti, jangan nanti sore, jangan nanti kapan lagi. Bisa juga segera ya, paling telat nanti sore. Itu kalau perintah yang jelas. Tapi kalau perintah yang hanya sekedar segera, ya harus segera. Memang nggak sekarang, tapi segera dalam beberapa waktu ke depan kita harus segera kasih kabar. Ini harus diprioritaskan. Bagaimana kalau kita ada sesuatu yang harus dikerjakan atau kita tidak bisa mengerjakan permintaan atau tugas tersebut, kita bisa ngomong dengan yang kasih perintah. Bisa menawar, misalnya apakah harus sekarang, apakah harus segera, kalau nanti 2 jam lagi bagaimana. Itu koordinasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, saat kita menjalankan tugas ini, permintaan tadi, kalau ada masalah kendala yang tidak sesuai dengan skenario, apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu konfirmasi. Harus selalu konfirmasi. Seperti tadi, misalnya snack yang rasa stroberi nggak ada, harus tanya. Karena si yang minta snack tadi itu bisa ada beberapa pilihan. Dia mau sweet, dialihkan ke rasa coklat, nggak apa-apa, atau mau merek lain tapi rasanya juga stroberi, atau nggak usah beli sekalian. Nah, sama kayak tentara komandannya perintah serang, ini tentaranya menyerang, ternyata nggak bisa nyebrang jembatan karena jembatannya putus. Apa yang harus dilakukan? Ya harus kembali. Ada salah satu dari prajurit itu harus kembali laporan ke komandannya bahwa jembatannya putus, kita nggak bisa nyebrang nih, bagaimana nih? Nah, supaya si komandan ini beri instruksi berikutnya. Oh, karena ada halangan ini, solusinya begini, kamu harus begini. Ya, tinggal laksanakan saja. Kalau kita melaksanakan perintah selalu koordinasi dengan yang memberi perintah, itu kita aman, terlepas dari kesalahan. Nah, yang fatal itu kalau asumsi sendiri, nggak koordinasi, berasumsi sendiri. Ada lagi yang konyol, tapi sering dilakukan oleh orang-orang. Contohnya di kantor, si bos atau si orang yang jabatannya tinggi memerintah sesuatu, dikasih perintah, karena nggak jelas, dia bingung, tidak berani bertanya, tapi malah tanya sama temennya, itu gimana caranya, gini. Ya, temennya menjawab dengan persepsi temennya sendiri. Setelah dijalankan ternyata salah. Harusnya bagaimana ya? Tanya sama yang kasih perintah. Karena yang kasih perintah itu punya pikiran, yang punya grand design, yang punya skenario. Itu harusnya begitu. Makanya nggak heran di kantor itu sering terjadi kesalahan sampai dimarahin. Itu hanya karena yang sepele-sepele begitu. Karena sungkan, karena takut, karena khawatir dianggap bodoh juga mungkin. Lebih baik bertanya, dianggap bodoh, bertanya, tetapi kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Itu lebih baik, jauh lebih baik.
Karena apa? Saat kita menyelesaikan tugas, maka kepercayaan kita naik. Itu berhubungan dengan integritas dan itu berhubungan dengan promosi. Kalau kita nggak bisa melaksanakan tugas dengan baik, maka kita akan dinilai tidak mampu dan tidak bisa diharapkan. Nah, kepercayaan itu timbul dari hal yang sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu harus kita bangun. Sebenarnya kalau ada sesuatu, ada perintah, kita bisa melaksanakan perintah dengan baik, itu suatu poin plus bagi kita untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Oke, demikian. Jadi pertama harus mengerti perintahnya dengan jelas, mengikuti tuntunan atau step by step dari perintah. Kalau ada pertanyaan tidak paham, silahkan ditanyakan. Yang ketiga, saat menghadapi, saat menjalankan tugas ini ada masalah yang tidak sesuai dengan senario, mesti ditanyakan. Contoh gampang lagi, misalnya sopir suruh kirim barang, sudah dikasih pesen, ini nanti bayarnya cash, jadi uangnya diterima. Ternyata sampai sana si pembeli ini dengan alasan macam-macam, mungkin karena niatnya mau nipu, macam-macam lah, mau ambil ATM dulu lah, mau apalah, sehingga percaya, toh udah kamu pulang aja, nanti saya urusan sama bos kamu, misalnya begitu. Ditinggallah, padahal harusnya dapat uang. Nah, akhirnya kena tipu. Harusnya bagaimana yang dilakukan supir? Ya kalau di luar dari skenario tadi harus telepon, Pak, Bu, ini nggak bayar, ini bagaimana? Bisa, oh ya nggak apa-apa, sudah tinggal aja. Atau oh nggak bisa, harus bayar, kalau nggak bayar bawa pulang barangnya. Itu kita tidak membuat kesalahan. Nah, kalau seandainya tadi penipuan, ya sudah kena, apalagi barangnya banyak, itu pasti jutaan, berarti kena jutaan. Si sopir ini merugikan perusahaan atau toko jutaan, ya fatal. Oke, baik, demikian sharing saya, semoga bermanfaat, dan silahkan subscribe kalau Anda merasa sharing saya bermanfaat, untuk bisa mengikuti sharing-sharing saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan bunyikan loncengnya. Bye bye.